Tapi saat dia menghisapnya, bocah itu mencengkram dada Aryani dan tidak henti-hentinya menghisap susu dari Aryani, yang menyebabkan dadanya mulai sakit. Halo semuanya, kembali lagi nih di channel aku. Hari ini aku mau cerita tentang makhluk kecil, botak, dan penghasil uang secara instan nih. Udah tahu ya? Yah, tuyul. Pertama aku nggak tahu ya, ini makhluk terbilang sejenis jin atau sejenis setan. Tapi tuyul memang dipercayai benerannya bagi sebagian manusia di negara kita ini. Orang biasa menggunakan tuyul dalam pesugihan penghasil uang sebagai alat pencuri uang yang kasat mata. Oh iya, sebelumnya kalian tolong subscribe dulu ya, biar bantu aku mengembangkan channel ini. Udah ya, langsung aja nih. Menurut kepercayaan masyarakat, tuyul berasal dari janin manusia yang meninggal sebelum dilahirkan. Roh si janin kemudian menjadi tidak tenang dan berubah menjadi sosok tuyul. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan untuk memanggil sosoknya melalui ritual tertentu. Ritual itu sekaligus menjadi perjanjian antara pelaku pesugihan dan si tuyul. Kebiasaan tuyul mencuri uang tidak terlepas dari keinginan manusia untuk menjadi cepat kaya secara mudah tanpa harus berusaha. Sifat malas dan licik manusia juga akhirnya menghasilkan makhluk tuyul ini. Makam Mujan Tulungagung, Jawa Timur sangat dikenal sebagai tempat orang melakukan pesugihan tuyul. Ada sebuah kisah pesugihan tuyul yang cukup terkenal di daerah ini. Dikatakan namanya Aryani. Di zaman yang serba materialistik, orang terkadang melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Tidak peduli apa yang dilakukannya, halal ataupun haram. Yang penting baginya bisa hidup enak, mewah dan mudah. Aryani dikatakan terpaksa melakukan pesugihan tuyul karena sudah bosan miskin. Kakek neneknya miskin, bapak ibu miskin, bahkan saat Aryani menikah, dia mendapatkan suami dari keluarga yang miskin juga. Yang lebih mengenaskan, suaminya ini pemalas dan suka main judi. Wah, ngenes banget ya. Aryani sering dibuat sakit hati oleh suaminya. Tidak hanya sakit hati karena tidak pernah diberi uang belanja, bahkan uang yang didapatkan Aryani dari bekerja pun masih direbutnya. Karena kesulitan uang inilah, Aryani kemudian mendatangi Makam Mujang di Tulungagung, Jawa Timur. Suatu malam, sehabis mengunjungi Makam Mujang, Aryani bermimpi didatangi oleh sosok anak botak yang menangis dan meminta air susunya. Anak ini terus menangis dan memohon untuk air susu Aryani, hingga akhirnya dia luluh dan memberikan kepada bocah itu. Tapi saat dia menghisapnya, bocah itu mencengkram dada Aryani dan tidak henti-hentinya menghisap susu dari Aryani, yang menyebabkan dadanya mulai sakit. Karena merasakan sakit di dadanya, Aryani pun sadar dari tidurnya. Tapi mimpi itu terasa sangat nyata, bahkan pakainya berantakan seperti orang yang habis menyusui anaknya. Mimpi itu terus berlanjut, hingga akhirnya Aryani sadar bahwa ia diikuti oleh sosok tuyul. Dia mulai iseng menyuruh makhluk itu untuk mencari uang dan memberikannya kepada Aryani. Uang yang dihasilkan tidak pernah banyak, tapi itu datang setiap hari. Tapi intinya bukan di situ. Usaha Aryani di pasar semakin berkembang yang dia yakini karena tuyul itu. Dia yang dulunya hanya pedagang kaki lima, mempunyai toko besar di pasar itu, yang selalu ramai didatangi pembeli. Aryani yakin ini disebabkan oleh makhluk kecil itu. Tak lambat laun, Aryani menjadi bergelimang harta dan kaya. Tapi semua kekayaan yang didapatkan oleh Aryani tidak tanpa biaya dan akibat yang menyertainya. Wajah Aryani tampak kusam dan tidak bernyawa seakan rohnya tidak ada di tubuhnya. Tubuh Aryani menjadi sangat kurus seperti kayu kering, dan kulitnya tampak tidak sehat seperti orang yang sakit sudah lama. Hal ini mungkin disebabkan oleh si tuyul yang mengisap habis sari-sari kehidupan dari tubuh Aryani. Walaupun memiliki banyak uang untuk makan mewah dan sehat, tubuh Aryani tidak mencerminkan hal ini. 10 tahun sejak memulai pesugihan tuyul ini, musibah mulai mendatangi Aryani satu persatu. Suaminya yang penjudi dipergoki sedang berselingkuh dengan seorang wanita muda, hingga Aryani menceraikannya. Kehilangan suami tidak terlalu mengganggu Aryani, karena dia memang tidak terlalu mencintai suaminya yang penjudi. Tapi suatu hari, kejadian yang menghancurkan hatinya terjadi. Anak lelaki satu-satunya yang dimiliki oleh Aryani meninggal dalam sebuah kecelakaan.
Aryani sangat sedih dan putus asa akan kejadian ini. Semua harta benda yang dimilikinya kini tidak memiliki arti. Aryani tidak bisa menikmati harta benda karena tubuhnya sakit. Suaminya berselingkuh sehingga dia menceraikannya. Dan anaknya yang sangat disayanginya meninggalkannya untuk selamanya. Dunia Aryani hancur dan tidak memiliki arti. Begitulah kisah pesugihan tuyul Aryani. Setelah kematian anaknya, Aryani dikatakan menjadi gila. Ada juga yang mengatakan Aryani tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Tapi ada juga yang mengatakan kalau cerita ini hanya fiksi untuk memperingatkan orang akan pesugihan tuyul. Apapun itu, pesugihan tuyul merupakan sesuatu yang tidak baik dilakukan karena termasuk syirik. Hendaknya kita selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak pernah terjebak pada sesuatu seperti pesugihan. Pesugihan mungkin berhasil, tapi yakinlah, jin dan setan hanya membantu manusia hanya untuk menjerumuskan manusia dan menyeret manusia bersama mereka ke neraka. Sekian cerita pesugihan tuyul. Apabila kalian punya kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time.